Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam ya. Ketemu lagi dengan saya Agung Batavia ya di channel BMS Tech Situbondo. Nah, kali ini kita akan membahas seputaran dua tak. Nah, ini kita sekarang lagi proses eh, balancing atau center ulang kruk as. Ini kepunyaan Foswan ya. Nah, kebetulan untuk basic mesinnya ini adalah Fish Air full clutch ya. Jadi kita ini akan buat untuk spek Sunmori ya. Nah, ini adalah mesin yang kemarin yang Fish yang spek ngarit itu ya. Nah, kita bongkar total, kita akan buat full korek ya. Nah, jadi ini kita akan korek semaksimal mungkin, nah, tapi kita akan pakai untuk Sunmori atau harian touring ya. Nah, jadi makanya kita ganti kruk asnya pakai yang kruk as panjang seperti ini. Ya, kalau full clutch itu kan pendek. Sebentar coba saya ambilkan. Nah, ini adalah kruk as full clutch ya atau Fish Air CW. Jadi pendek. Nah, ini punya Fos One atau Fish Sporty, asnya masih panjang. Nah, kemudian yang ini pendek. Nah, jadi perbedaannya antara dua kruk as ini yaitu ada bagian as kopling, bagian kopling sebelah kanan. Yang itu untuk kruk asnya ini panjang, kemudian untuk yang full clutch itu as bagian kanannya itu pendek ya. Nah, kemudian untuk karakter dari masing-masing kruk as ini sangat berbeda ya. Tinggal teman-teman milih nanti mau pakai kruk as yang mana. Jadi seperti itu. Untuk karakter kruk as yang full clutch ini yang pendek ya. Ini untuk akselerasi ya atau stop and go misalkan untuk road race ya, itu akselerasinya ini lebih enak ya. Jadi lebih cepat. Nah, kemudian untuk kruk as yang Post One ini yang as panjang ini sedikit lebih lambat ya. Jadi perbedaannya hanya di situ. Kemudian kita sekarang bicara kelebihannya ya. Untuk kelebihan dari kruk as Post One ini karena punya as panjang seperti ini. Nah, jadi ini kita bisa nanti kasih balan sebelah kanan yang beratnya bisa kita sesuaikan ya. Nah, jadi bisa mau pakai 700 atau 800 gram ini bisa. Nah, tapi kalau untuk yang full cut ini nggak bisa terlalu besar ya. Dalam artian bisa teman-teman mau pakai balancer besar bisa yang full cut ini, cuman harus coak bagian pompa oli. Jadi nggak bisa pakai pompa oli nanti kalau pakai kruk as ini. Nah, jadi saya memilih untuk pakai kruk as panjang seperti ini. Kita akan mengejar di top speednya nanti ini ya, karena nanti karakter mesinnya pada saat motor jalan ini nggak perlu teriak terlalu kencang, tapi motornya udah kenceng. Nah, gitu maksudnya ya. Nah, tapi walaupun seperti itu, nah ini kekurangannya nanti di akselerasinya ya. Untuk akselerasinya ini agak sedikit telat. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian kita ke pembahasan bearing ya. Ini bearing kruk as. Nah, kita riset pakai produk racing ya. Tapi kita nggak akan sebutkan produknya di sini karena kita juga masih riset mencoba untuk produk racing tersebut. Nah, sedikit kita kasih gambaran perbedaan dari bearing ya, bearing kruk as. Nah, jadi ini sangat sangat enteng sekali ya. Bisa teman-teman lihat.
Ini sangat enteng sekali, ya. Bisa teman-teman lihat. Nah, ini adalah salah satu kelebihan dari bearing racing. Sebenarnya bearing ya, walaupun bukan bearing racing, ada bearing punya motor tertentu ya, bawaan pabrik atau original yang bisa seperti ini. Itu ada ya. Teman-teman coba browsing untuk motor Wizz Air ya. Coba supaya teman-teman juga ikut belajar ya. Nah, kalau saya kasih tahu di sini nanti teman-teman males belajar atau nanti males mencoba ya. Nah, coba teman-teman browsing. Itu ada untuk bearing motor tertentu. Nah, itu hampir setara produk bearing racing seperti ini ya. Jadi itu juga salah satu solusi buat teman-teman yang budget minim nggak mau beli bearing racing, nah bisa pakai bearing produk eh, bearing motor tersebut ya. Tapi kalau saran saya harus yang original ya, bawaan motor tersebut. Nah, jadi untuk bearing ya, ini sangat berpengaruh besar ya. Sangat berpengaruh besar dalam performa motor. Ada sebagian orang yang mengatakan kalau bearing kruk as itu enggak terlalu pengaruh. Tapi kalau menurut saya ini sangat berpengaruh sekali ya. Karena apa? Kita semua tahu putaran mesin ini bisa sampai 12.000 rpm ya. Bisa sampai 12.000 rpm untuk motor Wizz Air ini ya. Nah, coba teman-teman bayangkan seandainya bearing mencapai suhu tertentu ya, maka sifat logam itu kan akan mengembang ya. Bisa dibayangkan seandainya kalau bearing. Nah, jadi seandainya suhu mesin itu meningkat saat panas ya, karena adanya gesekan sudah berlebih ya, maka daya geseknya itu akan juga ikut berkurang ya. Makanya kenapa motor-motor balap itu pakai bearing yang racing ya. Nah, jadi istilahnya seperti itu ya. Jadi teman-teman ya yang suka balap-balap racing-racing, nah bisa mengaplikasikan bearing racing atau bearing dari produk atau dari motor tertentu ya. Coba teman-teman browsing itu. Nah, itu sangat disarankan sekali ya. Ini performanya nanti akan meningkat ya. Nah, coba kita simulasikan seperti ini ya. Ya, ini bearingnya masih berputar ya. Nah, kemudian untuk kruk asnya ini harus benar-benar balance center. Ya, kita tadi sudah dial, nah ini sudah center ya. Bisa teman-teman lihat. Jadi ini sudah center, nah nanti tinggal kita rakit. Oke, saya rasa sudah cukup sampai di sini. Kita ketemu lagi di video berikutnya untuk proses perakitan atau tutorial berikutnya. Oke, jangan lupa bantu dukungannya dengan cara subscribe dan teman-teman juga bisa aktifkan lonceng notifikasinya ataupun juga bisa bantu share ya video ini supaya teman-teman yang lain juga bisa tahu tentang info ini. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.